طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا ya mujibas sa'ilin. Bapak sekalian, segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah terus menerus berada di atas manhajnya dan hidup di atas naungan sunnahnya sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insyaallah dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat-ayat kita yang lalu sekalian ada tuntutan-tuntutan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti Al-Qur'an, ya, atau menukar ayat-ayatnya. Lalu tuntutan itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dengan bimbingan dari Allah, di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab dengan qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tak patut bagiku, tak layak bagiku, dan tidak akan mungkin aku mengganti Al-Quran yang kukarang sendiri atau yang kutukar ayat-ayatnya. Tak mungkin kulakukan itu. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Karena aku hanya mengikuti, mengajarkan kepada kalian, membacakan kepada kalian apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Karena aku sangat takut bila memaksiati perintah Tuhanku. Dan jawaban kedua dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan Nabi SAW kepada mereka-mereka yang menuntutnya untuk mengganti Al-Quran. Lau sya'allahu ma talautuhu alaikum. Sekiranya Allah berkehendak, pastilah Al-Quran itu tidak akan kubacakan kepada kalian. Tapi apa yang kubacakan itu terjadi karena kehendak Allah, atas perintah Allah. Kemudian tambahan kedua atau jawaban berikutnya menunjukkan kebenaran Al-Quran, bahwa dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
bukan karangan-karangan Nabi SAW. Faqad labithtu fikum umuran min qablih. Aku ini sudah lama hidup dengan kalian. Kalian mengenaliku. Bahwa kalian tidak pernah menjumpaiku berkata bohong, bercakap tipu dan segala macamnya. Karena itu apa yang kusampaikan itu murni adalah kalamullah. Apala ta'qilun, apa kalian tak punya akal, kata Allah melalui lisan Nabi SAW yang ditujukan itu kepada orang-orang yang secara khusus memintanya untuk mengganti Al-Quran dan sebagainya. Maka di ayat kita malam ini, ayat yang ke-17, apa kata Allah? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Kata Allah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Tentu jawabannya, tidak ada orang yang paling zalim melainkan dua orang yang disebutkan oleh ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah mendustakan ayat-ayatnya. Jadi mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Yang kedua, mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kata para ulama tafsir, ini juga ya sebagai pembuktian yang sangat akurat, yang sangat kuat, bahwa tak mungkin Al-Quran itu ya datang dari karang-karangan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih zalim dalam kehidupan ini melainkan mereka yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan apa yang kalian minta atau apa yang kalian tuduhkan. Begitu juga ayat ini sekaligus sebagai ancaman terhadap mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yaitu au kadzdzaba biayatih. Artinya tidak ada juga orang yang paling zalim dalam kehidupan ini melainkan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah yang begitu jelas, yang begitu akurat. Nah, karena itu kata para ulama, ayat yang ke-17 ini, yang pertama ini adalah untuk menjauhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari sifat iftira ala Allah, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti Al-Qur'an misalnya atau mengganti ayat-ayatnya. Tidak mungkin itu dilakukan Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih zalim melainkan mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Dan juga kita katakan ayat ini sekaligus sebagai bantahan ya terhadap mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat tadi. Tidak ada orang yang lebih zalim dari mereka dari mereka yang mendustakan ayat-ayat itu. Innahu la yuflihul mujrimun, kata Allah. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung kapanpun, dimanapun
Siapa? Al-mujrimuna. Ya, para pendurhaka yang kedurhakaan itu telah mendarah daging pada diri mereka. Kenapa? Karena al-mujrimun, sekalian, seperti yang sering kita sampaikan, ini adalah isim fa'il. Dan isim fa'il ini menunjukkan ya bahwa sifat itu sudah melekat pada diri. Seolah-olah kedurhakaan itu sudah menjadi diri mereka. Ya, yang menyatu pada diri mereka. Yang sering kita artikan bahwa kedurhakaan itu sudah mendarah daging pada diri mereka. Orang-orang macam inilah yang tidak akan pernah beruntung. Dan tentunya sekalian, kedurhakaan terutama yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu kedurhakaan mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu setelah Allah menjelaskan seperti itu, maka di ayat berikutnya kembali Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan penjelasan tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Mekah masa itu. Menuntut Nabi untuk mengganti Al-Quran atau menukar ayat-ayatnya. Ya, yang dengan itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat buruk mereka berikutnya adalah wa ya'buduna min dunillah. Jadi mereka terus menerus menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahan-sembahan yang mereka persekutukan Allah dengannya, ma la yadurruhum, itu sembahan yang tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan terhadap mereka. Wala yanfa'uhum, dan sekaligus juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Jadi tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Wa ya'buduna, dan terus meneruskan, ini fi'il mudhari' menunjukkan istimrar, berkesinambungan. Jadi penyembahan mereka kepada selain Allah, ya, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dan juga tidak bisa menolak keburukan dari mereka, itu terus menerus mereka lakukan. Dan kata ulama, ini menunjukkan kebodohan mereka. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa disembah? Ya, mala yadurruhum wala yanfa'uhum. Dan anehnya lagi, wa yaquluna, terus menerus mereka memberikan alasan-alasan kenapa mereka sembah berhala-berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat itu. Kata mereka, haula, itu Tuhan-Tuhan yang kami sembah, berhala-berhala yang kami sembah, syufa'auna indallah, mereka itu akan memohonkan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keburukan mereka berikutnya. Di samping mereka sembah, juga mereka berdalih bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu para ulama kita mengatakan sekalian, ucapan mereka wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, kata ulama tafsir, fil ghalib hadza yakunu fid dunya. Ya, hadza yakunu fid dunya. Artinya mereka-mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala tersebut itu dalam keyakinan mereka bahwa berhala-berhala itu ya akan memintakan, akan menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan duniawiyah mereka sebenarnya. Ya, dalam urusan duniawiyah mereka. Walau ada kelompok kecil, kata para ulama, dari orang-orang musyrik itu yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah di dunia itu nanti akan menjadi perantara mereka, ya, membantu mereka ya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau pada hari kiamat. Tapi itu kelompok kecil. Tapi mayoritas orang-orang musyrik Mekah ketika mereka mengatakan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu akan memohonkan syafaat kepada Allah, itu dalam urusan duniawiyah. Ya, itu dalam urusan duniawiyah. Tidak ada hubungannya dengan akhirat. Karena kita tahu sekalian bahwa penyakit orang-orang musyrik tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ya, tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, karena itulah kata ulama ayat ini, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini dalam perkara-perkara dunia. Jadi mereka datangi berhala, mereka dekatkan diri mereka kepada berhala, mereka adakan penyembahan kepada berhala, itu dengan harapan sebagai wasilah bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan dunia mereka itu dilancarkan. Itu dia. Nah, makanya untuk menolak itu, apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan ke mereka tuh Muhammad yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan-urusan duniawiyah mereka. Sampaikan kepada mereka tuh, atunabbi'una Allah. Apakah kalian pernah memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah akan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kata ulama bahwa ayat ini sekalian ablagh ayah fin nafyi fil Quran. Ini adalah ayat yang paling tajam, ya, alat yang paling keras. Ya, ada ayat yang paling tegas di dalam Al-Qur'an, ya, menafikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di makna ayat ini, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Ini menunjukkan ya satu bantahan ya kepercayaan dan praktek yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Karena seakan-akan kata para ulama ayat ini menyatakan bahwa berhala-berhala itu boleh jadi dapat membantu memenuhi harapan mereka semua. Ya. Seandainya berhala-berhala itu dapat memberi manfaat atau menampik mudarat. Tetapi tidak demikian. Ya, tidak demikian. Bahkan
bagaimana mungkin ya berhala-berhala itu akan menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka katakan akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Sebab seorang yang memerlukan bantuan kepada seseorang yang diharapkan bantuannya melalui seorang perantara, kata ulama syaratnya itu harus ada pengetahuan, harus ada saling mengenal, ya. Misalnya Pak, dalam urusan duniawiyah kita memerlukan bantuan dari seseorang. Akan tetapi bantuan itu kita harapkan datang kepada kita itu lewat perantaraan seseorang. Ya, lewat perantaraan seseorang. Jadi pihak pertama memerlukan bantuan dari pihak kedua tapi lewat pihak ketiga. Semua ini baru bisa terjadi kalau di antara tiga atau tiga yang bersangkutan ini saling mengenal. Ya, saling mengenal. Saya mengenal seorang perantara yang akan mengurusi apa yang saya inginkan kepada pihak kedua. Dan si perantara pun supaya berhasil dia membantu apa yang kita inginkan dari pihak yang kedua itu, dia harus kenal betul kepada pihak yang kedua itu. Baik. Ini logik kita seperti itu. Tidak mungkin kita jadikan seorang perantara untuk mengurusi keperluan-keperluan yang kita inginkan dari seseorang sementara dia tidak mengenalinya. Itu tidak mungkin. Makanya ayat ini pun menunjukkan satu kebodohan dari penyembah-penyembah berhala yang menganggap bahwa berhala-berhala mereka itulah yang menjadi syafaat mereka di sisi Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena berhala itu sudah Allah sifati dengan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak akan pernah memberikan manfaat untuk mereka dan tidak akan pernah mendatangkan atau menolak mudarat dari mereka. Artinya mereka tidak mengenali. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mengenali penyembahnya. Ya, tidak mengenali penyembahnya. Taib. Berhala-berhala itu tidak mengenali penyembahnya. Bagaimana dia dijadikan sebagai perantara? Ya, sebagaimana berhala-berhala itu dijadikan oleh penyembah-penyembahnya menjadi perantara kepada Allah, sementara dia sendiri tidak mengenali penyembahnya. Itu satu. Makanya ini batil. Jadi Al-Quran itu adalah hujjah yang sangat jelas, yang sangat nyata. Tapi bagi orang yang berpikir. Jadi ketika mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kami tidak menyembah mereka ini, tapi kami jadikan mereka ini adalah sebagai perantara kami di sisi Allah agar Allah memberikan syafaat untuk kami. Sementara berhala itu sendiri ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka tidak, berhala-berhala itu tidak mengenali mereka. Karena yang mereka sembah batu. Yang mereka jadikan perantara itu adalah batu yang mereka ukir. Bukan makhluk hidup. Bagaimana mungkin itu mereka harapkan menjadi penyerentara mereka kepada Allah. Dan berhala itu sendiri juga. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam bahasa kita tidak tahu menahu tentang berhala-berhala, bahwa dia akan dijadikan sebagai perantara Allah dengan makhluk.
Itu makna qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian pernah memberitahukan kepada Allah sesuatu yang dia tidak ketahui, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Yang salah satu misalnya yang tidak diketahui oleh Allah itu adalah perantara-perantara tadi. Jadi karena itu ucapan-ucapan mereka, penyembahan-penyembahan mereka terhadap berhala-berhala itu batil. Dan ini menunjukkan kata para ulama kebodohan yang sangat nyata pada mereka. Karena itulah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Maha bersih Allah. Maha jauh Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dari apa yang mereka sekutukan. Karena itu kata ulama, ma la ya qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu, ya, kalimat la ya'lamu kata para ulama artinya tidak diketahui oleh Allah, ini merupakan ejekan kepada kaum musyrikin itu. Ya, merupakan ejekan sekaligus ia merupakan redaksi yang sangat kuat penekanannya. Sesuatu yang ada, kata ulama, pastilah diketahui oleh Allah. Sehingga jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya, itu bukti bahwa hal tersebut tidak ada wujudnya. Ya. Saya ulang balik ucapan ulama ini luar biasa. Kalimat la ya'lamu dalam ayat ini, Pak. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu. Kata ulama, la ya'lamu yang maknanya tidak diketahuinya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini merupakan ejekan, ya, kepada kaum musyrikin, juga sekaligus kata para ulama merupakan redaksi yang sangat kuat penekanannya. Maka saya bilang tadi ablagh ayat fin nafi, ayat yang paling kuat penekanannya dalam penafian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, sesuatu yang ada, itu ya, sesuatu yang ada pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya, bima la ya'lamu, Allah tidak mengetahuinya, itu bukti bahwa hal tersebut tidak ada wujudnya. Ya. Tidak ada wujudnya. Jadi sesuatu yang ada pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kita berkata Allah tidak mengetahuinya, itu bukti bahwa hal tersebut tidak ada wujudnya. Jadi ini yang dikatakan para ulama kita bahwa bima la ya'lamu ini merupakan ejekan yang sangat nyata terhadap mereka. Jadi menunjukkan bahwa berhala-berhala itu, ya, menunjukkan berhala-berhala itu sesuatu yang sesuatu yang tidak akan mungkin menjadi perantara mereka yang mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah ayat itu ditutup dia dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian sekalian, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kata Allah, dan tidaklah manusia itu tadinya kecuali satu umat. Lalu mereka berselisih
Thumma fakhtalafu, kata Allah. Wa ma kana an-nasu. Para ulama-ulama tafsir kita mengatakan bahwa an-nas di sini adalah Adam wa abna'uhu. Ya, Adam wa abna'uhu. Dan tidaklah manusia itu tadinya, kata Allah, maksudnya Adam dan keluarganya dan anak-anak cucunya, kecuali satu umat bil haqqi, dalam kebenaran, atau dalam bahasa ulama-ulama kita yang lain, dalam tauhid. Dan tidaklah manusia itu tadinya kecuali satu umat dalam kebenaran, dalam tauhid. Illa ummatan wahidatan, dalam tafsir alal haq, di atas kebenaran. Satu, tidak ada satupun pada saat itu kecuali mereka semua dalam keadaan bertauhid. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Ya, lalu mereka berselisih. Di sini ada sekitar dua tafsiran, ya, dari kalangan ulama kita, Pak. Jadi wa ma kana an-nasu, an-nas di sini Adam dan keturunannya, anak cucunya saat itu. Mereka itu tidak lain kecuali ummatan wahidah, umat yang satu di atas kebenaran. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih, kata ulama, setelah Qabil membunuh Habil. Ya, setelah Qabil membunuh Habil, terjadilah perselisihan. Tadinya itu tidak ada. Baru ada perselisihan itu setelah Qabil, ya, berselisih dan membunuh Habil. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian tafsiran kedua, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Sama, Pak. Bahwa dan tidaklah manusia itu tadinya kecuali satu umat di dalam kebenaran, di dalam tauhid, di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas penyembahan kepada Allah. Semua. Fakhtalafu fi ahdi Nuh, kata ulama. Kemudian berubah, terjadi perselisihan, ya, berselisih di masa Nuh alaihi salam. Jadi dari Adam sampai kepada Nuh itu kulluhum ala tauhid. Kulluhum ala tauhid. Semua mereka itu bertauhid. Tidak ada penyekutuan kepada Allah. Tapi di masa Nuh alaihissalam muncul perselisihan, khususnya setelah wafatnya 5 orang yang saleh. Ya. Wala tadharunna alihatakum. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Suwa', Ya'uq, 5 orang saleh ini wafat mereka, barulah terjadi fakhtalafu, berselisih, dan pada akhirnya terjadilah kemusyrikan, penyembahan kepada berhala. Dan karena itu Allah pun mengangkat Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia kembali kepada tauhid. Kemudian kata Allah, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalaulah tidak karena sesuatu ketetapan sejak dahulu dari Tuhan kalian, ya, mir rabbika, dari Tuhanmu wahai Muhammad, kalaulah bukan ketetapan Allah sejak dulu, kata para ulama, ini menunjukkan
atau ini adalah dalil menunjukkan adanya qada dan qadar. Ya, adanya qada dan qadar. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Ya, sekiranya tidak karena suatu ketetapan sejak dahulu di azali, ya, dari Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Pastilah ya telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya pasti mereka akan disiksa. Pasti mereka akan diazab dengan kemusyrikan yang mereka munculkan. Perselisihan-perselisihan yang mereka adakan. Kalaulah bukan karena keputusan Allah mengakhirkan siksa bagi orang-orang yang berselisih itu, kalaulah bukan karena ketetapan Allah bahwa itu akan diakhirkan nanti di akhirat, pastilah Allah Subhanahu wa taala ya akan membinasakan mereka di saat mereka berselisih. Itu. Jadi kalimatun sabaqat mir rabbika di sini maksudnya adalah ketetapan Allah di mana bahwa pelaku-pelaku kemusyrikan, pelaku-pelaku kezaliman Allah sudah tetapkan bahwa siksa mereka itu nanti akan ditangguhkan di akhirat. Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena ketetapan itu, pastilah semua mereka yang berselisih itu pada saat ini akan dibinasakan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak ingin menyegerakan siksaan mereka karena dengan penangguhan siksaan kepada hari akhirat diharapkan ada perubahan bagi manusia sebelum wafatnya atau sebelum terjadinya kiamat. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi melalui ayat yang ke-20 ini ya, ulah-ulah dari orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Wa yaquluna, mereka senantiasa berkata, senantiasa meminta. Kata ulama tafsir, wa hadza su'alun mutakarrir. Ini permintaan-permintaan yang berulang-ulang. Apa itu? Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Sekiranya diturunkan atasnya satu bukti yang nyata berupa mukjizat dari Tuhannya. Kata para ulama, wa yaquluna, ini fi'il mudhari sekalian, menunjukkan bahwa permintaan-permintaan orang kepada semua anbiya di masanya masing-masing itu tuntutannya sama, Pak. Itu tuntutannya sama. Umat-umat terdahulu ya, salah satu permintaan yang berulang-ulang ya yang mereka harapkan dibuktikan oleh para anbiya yaitu mukjizat. Ya, mukjizat. Umat Musa meminta mukjizat ya terhadap Musa alaihissalam agar menunjukkan bukti bahwa dia adalah seorang rasul berupa mukjizat yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah permintaan yang sudah berulang-ulang. Ya. Setiap anbiya dituntut oleh kaumnya untuk membuktikan kebenarannya agar nabi yang diutus kepada mereka mempertunjukkan kepada mereka satu kelebihan berupa mukjizat yang mereka bisa saksikan. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Seandainya dia bisa menunjukkan bukti dari Tuhannya kalau dia seorang nabi. Maknanya mukjizat yang bisa mereka saksikan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqul, maka katakan ke mereka wahai Muhammad, kata Allah, innamal ghaibu lillah.
Sesuatu yang gaib itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggu kalianlah. Ya, tunggu kalianlah. Sesungguhnya aku bersama kalian termasuk dari orang-orang yang menunggu. Jadi menunjukkan apa? Jadi ketika mereka meminta kepada para anbiya termasuk Nabi kita sallam agar menunjukkan satu bukti berupa mukjizat ya yang menguatkan bahwa dia seorang nabi, maka Allah mengatakan kepadanya para nabi alaihi salatu wassalam termasuk nabi kita, sesungguhnya yang gaib itu milik Allah. Jawab aja seperti itu. Kenapa? Karena sudah terbukti sekalian bahwa umat-umat terdahulu ketika mereka meminta untuk dibuktikan kepada mereka ya kebenaran dari rasul-rasul tersebut lewat mukjizat, Allah turunkan bukti-bukti itu. Ya, Allah buktikan bukti-bukti itu berupa mukjizat anbiya. Tapi setelah mereka tengok bukti-bukti tersebut, tak juga merubah mereka. Tetap mereka dalam pengingkarannya kepada para anbiya, mereka sekutukan Allah. Jadi mukjizat-mukjizat para anbiya yang mereka tuntut itu tidak ada gunanya bagi mereka, tak mengubah keyakinan mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika dituntut oleh orang-orang musyrik ya agar menunjukkan satu mukjizat, kelebihan yang luar biasa ya sebagai bukti kerasulan dari Tuhannya, Allah hanya mengatakan kepada Nabi kita, faqul innamal ghaibu lillah. Sampaikan ke mereka Muhammad, urusan ghaib itu urusan Allah. Karena kalaupun didatangkan kepada mereka mukjizat yang bisa mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri, tidak akan mengubah mereka. Tetap mereka nanti akan menolak dakwahmu, akan mengingkari kerasulanmu. Kan itu sudah terbukti di masa lalu. Karena itu katakan saja kepada mereka, fantaziru. Fantaziru. Maka tunggu kalianlah. Ya, tunggu kalianlah. Apa yang akan berlaku kepada kita semua. Inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Baik. Kita lanjut buat sekalian. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan apabila kami, kata Allah, merasakan kepada manusia suatu rahmat. Sebahagian ulama mengatakan an-nas dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik, Pak. Orang-orang musyrik Mekah. Ada yang mengatakan orang Arab saat itu secara keseluruhan, bukan hanya orang Mekah saja. Di mana kata Allah, wa idza adzaqnan nas, bila kami merasakan kepada manusia-manusia itu suatu rahmat, suatu kebaikan, saat sesudah mudarat yang menyentuh mereka. Subhanallah bahasa ayatnya. Ya. Wa idza adzaqna ya an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum. Jadi dan apabila kami merasakan
Hanya merasakan. Merasakan itu kalau bahasa kita, Pak, apa ya? Zauq, itu mencicipi. Ya, mencicipi. Mencicipi makanan, ya, enakkah dia atau tidak, ada rasa asin atau tidak. Ya, itu bukan satu piring kan. Kalau satu piring namanya itu makan, bukan mencicipi. Nah, jadi dan apabila kami merasakan, ya, kata kami tentu di sini Allah. Dan apabila kami cicipkan sedikit saja kepada manusia suatu kebaikan, suatu rahmat, Pak. Tapi kapan? Ya, sesaat sesudah mudarat yang menyentuh mereka. Di sini menyentuh. Menyentuh juga menunjukkan sedikit saja. Ya, sedikit saja. Jadi setelah Allah rasakan sedikit saja dari rahmatnya di sesudah Allah sentuhkan ke mereka sedikit kesulitan atau mudarat, idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba mereka berubah dengan cepat, ya, dan membuat tipu daya terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Maksudnya, kalau kita tengok dalam tafsiran-tafsiran para ulama, zahir ayat sekalian, ya, dan an-nas di sini adalah orang-orang Arab yang memang musyrik saat itu. Sebagian mengatakan manusia secara umum. Apabila Allah turunkan kepada mereka kebaikan, ya, apabila Allah turunkan kepada mereka kebaikan, di setelah mereka mengalami kesulitan, langsung cepat lupa. Langsung cepat lupa, ya, apa yang mereka lakukan, idza lahum makrun fi ayatina. Ya, kata Allah, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Dan maksud dari tipu daya di sini, sekalian, kata ulama, yang qununul ahad. Ini sama seperti ucapan Abi Sufyan, kata Abu Bakar Al-Jazairi, di mana Abu Sufyan pernah berkata, ya qahatna bidu'aik fa in saqaitana saddaqna. Kata Abi Sufyan kepada Nabi, wahai Muhammad, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia mencurahkan hujan dan menghilangkan musim kemarau yang berkepanjangan ini. Yang bila engkau mintakan itu kepada Tuhanmu dan dia mengabulkannya, saddaqna, kami akan membenarkanmu, akan beriman kepadamu. Nabi minta apa? Agar diturunkan hujan dan musim kemarau panjang dihilangkan. Begitu hujan turun, ya, begitu hujan turun, kemarau hilang, tumbuhan mereka subur, lalu mereka berubah dengan secara tiba-tiba. Mereka batalkan apa yang mereka janjikan pada diri mereka. Apabila mereka dihilangkan kesulitan-kesulitannya, mereka akan beriman kepada Nabi SAW. Ternyata begitu hilang kesulitan itu, mereka lupakan apa yang telah mereka janjikan pada dirinya. Itu maksud dari idza lahum makrun fi ayatina. Karena itu sebahagian ulama mengatakan rahmah di sini hujan. Ya, hujan. Dan dharra di sini musim kemarau. Ya, musim kemarau panjang. Jadi bila mereka merasakan rahmat, maknanya bisa bila turun hujan, ya, bila turun hujan, setelah mereka mengalami kesulitan disebabkan kemarau panjang, tak pernah turun hujan, mereka berjanji, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan hujan.
Yang bila engkau turunkan, engkau keluarkan kami dari kesulitan kami akan menyembahmu. Turunkan, berdoa, Pak. Tapi setelah Allah kabulkan apa yang mereka inginkan, berubah, mereka batalkan apa yang mereka janjikan terhadap Allah. Karena itu sebahagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini sama dengan sebuah hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari di sholat subuh ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah. Pernah satu malam ketika Nabi berada di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah itu turun hujan semalaman suntuk, Pak. Lalu setelah selesai sholat subuh, Nabi berkata kepada sahabat, "Atadruna madza qala rabbukum?" Wahai para sahabat, tahu tidak kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang maha mengetahui. Qala Allah berfirman, kata Nabi, hadis ini kudusi. Asbaha ibadi ya mu'minun wa kafir atau kama qala. Pagi ini ada dari hamba-hambaku yang kafir dan ada hamba-hambaku yang beriman. Fa amma man qala, siapa yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, barang siapa yang mengatakan bahwa hujan turun tadi malam itu ya diturunkan karena rahmat dan karunia dari Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa hujan yang turun tadi malam itu disebabkan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah beriman kepada bintang dan kafir kepadaku. Jadi karena itu sebagian ulama mentafsirkan ayat ini, wa idza adzaqnan nas, apabila kami turunkan hujan kepada manusia setelah musim kemarau melanda mereka, ya begitu turun hujan, Pak, idza lahum makrum fi ayatina, langsung mereka secara tiba-tiba mempunyai tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Dan tipu daya yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata para ulama, yaitu mereka nisbahkan turunnya hujan itu kepada bintang, bukan karena Allah atau rahmatnya. Qulillahu asra'u makra, katakan wahai Muhammad, kata Allah, ya Allah lebih cepat pembalasannya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya rasul-rasul kami menulis tipu-tipu daya kalian. Dan rusulana dalam ayat ini tafsirnya adalah malaikat. Jadi tipu daya manusia itu, pembatalan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu telah dituliskan oleh rasul-rasul kami, yaitu malaikat-malaikat. Kemudian kata Allah, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Ini insyaallah akan kita bahas dia sekalian di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Inilah dulu yang bisa atau yang sempat kita hidangkan Bapak sekalian. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menambah pengetahuan kita betapa batilnya kelakuan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bacakan ini atau yang kita pelajari ini menambah amal soleh kita pada malam ini yang akan dicatat insyaallah di catatan-catatan kebaikan kita yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah di yaumil hisab. Jazakumullahu khairan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Mungkin ada persoalan-persoalan, Pak? Soalan-soalan dipersilakan. Nampaknya tak ada soalan ni Ustaz. Iya. Kalau tak ada, ya kita cukupkan. Assalamualaikum Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Pak. Silakan. Ada satu soalan. Dah baru sampai ke benak ni berkenaan dengan ayat nombor 17 Ustaz yang berkenaan dengan siapakah yang lebih zalim melainkan mereka yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah ataupun mendustakan ayat Allah. Ini boleh diutarakan kepada mereka yang membuat bid'ah Ustaz yang mana bid'ah itu dikatakan didustakan terhadap ayat-ayat Allah. Boleh Ustaz terangkan lanjut berkenaan benda-benda bid'ah ni Ustaz, kedustaan. Baik. Baik Pak. Ya. Ayat ke-17. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Yang kita katakan tadi bahwa maknanya adalah siapakah yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim maknanya adalah tak ada orang yang paling zalim daripada orang yang sengaja mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa mudahnya mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, Allah mengharamkan sesuatu lalu mereka halalkan, lalu dihalalkan apa yang diharamkan itu. Orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan atau sebaliknya dihalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti orang tersebut sudah termasuk dari orang-orang yang diancam oleh ayat ini mengada-ngadakan sesuatu kedustaan terhadap Allah. Makanya kata ulama, iftira itu dari kata firyah. Iftira itu dari kata firyah, dan firyah itu akdzabul kadzib. Sedusta-dusta kedustaan. Maknanya tidak ada lagi yang lebih dusta dari semua kedustaan sekalian, melainkan mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Mengarang-arang sesuatu lalu dinisbahkan dia kepada Allah. Di contoh kalau kepada ayat ini kita bilang tadi, misalnya seseorang menyusun kalimat indah berbahasa Arab. Menyusun kalimat indah berbahasa Arab. Lalu dia baca di depan orang dan mengatakan apa yang dia susun sendiri itu bahwa itu adalah Quran. Ini adalah iftira 'ala Allah. Ini mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama seperti yang sudah Bapak isyaratkan tadi, bahwa
kenapa ya pelaku-pelaku bid'ah itu, ya pelaku-pelaku bid'ah itu sampai di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan tercengang nanti Pak di padang mahsyar di saat ada umat-umatnya yang dia kenali semasa hidupnya, saat mereka sudah mendekat ke haud, ke telaga untuk minum dari telaganya, lalu mereka dihalau, tak boleh mendekat, tak boleh minum. Dan Nabi mengatakan, ya Allah, haulai ummati, mereka tuh umat-umatku, mereka tuh kekenali. Tapi apa kata malaikat? Ya, atas perintah Allah kepada Nabi kita, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudah wafatmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, kata ulama salah satu ya kenapa mereka dihalau dari telaga Nabi, padahal Nabi sudah kenali mereka, sudah tengok mereka. Ini salah satunya adalah penyebabnya mereka mengada-adakan sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka munculkan perkara-perkara baru dalam agama yang mereka bilang itu adalah perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari salah satu bid'ah di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya, tidak memerintahkannya, ya kan? Lalu diperintah, lalu dimunculkan dan dikatakan itu perintah Allah. Inilah maksud dari iftira. Makanya seperti yang bilang tadi, ini salah satu dalil ya kata para ulama kita menunjukkan bahaya bid'ah. Nauzubillah, semoga Allah kita menjaga kita insyaallah dari perkara-perkara itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Yang Iya, mana dalam akhir ayatnya dikata innahu la yuflihul mujrimun. Mujrim. Kita tidak akan beruntung pada mereka yang buat dosa, ya, dari segi dosa. Makanya kita katakan tadi bahwa al-mujrimun, ya mereka pendosa itu salah satu dosa yang mereka tidak akan beruntung karenanya itu mengadakan kedustaan atas nama Allah atau menolak ayat-ayat Allah. Gitu. Ya, jazakallah khair. Wa iyyaka insyaallah. Baik. Masih ada? Pak Tajul belum balik lagi, Pak? Belum, Ustaz. Masih di Malaysia, Ustaz. Lama dia cuti ya? Lama ya. Dan saya dengar, saya pun tak tahu pasti, saya dengar di Qatar kalau balik dari manapun sampai Qatar masih diperpanjang sampai harus karantina sampai 7 hari. bulan Mei katanya, Pak. Bulan Mei. Iya, makanya diperpanjang lagi katanya, Pak, bukan sampai Februari. Sudah. Dilanjutkan lagi, Ustaz. Dilanjutkan lagi katanya. Mungkin agaknya selepas semua orang ngambil vaksin juga. Iya. Kabarnya begitu, Pak, katanya. Kabarnya begitu. Subhanallah. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri perjumpaan kita malam ini sampai di sini dan kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan dan saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan.